Bagaimana cara mendaftar CPNS tahun 2024 mulai dari tahapan pembuatan akun sampai dengan selesai proses pendaftaran pada laman SSCSN bkn.go.id. Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Milobri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel Mr. Mili untuk terus bisa memberikan informasi edukasi terkait dengan perkembangan atau persiapan teman-teman yang ingin mendaftar CPNS, P3K ataupun sekolah kedinasan pada tahun 2024 ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jika nanti setelah selesai video ini ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin nanti akan saya jawab secara langsung atau akan saya buatkan video di lain kesempatan. Dan di kesempatan ini kita akan bahas beberapa pertanyaan dan juga kita akan bahas terkait alur dari tahapan proses pendaftaran untuk pelamar yang ingin mendaftar CPNS tahun 2024. Mulai dari proses pembuatan akun, kemudian tahapannya apa saja yang diperlukan, dan pastinya sampai tahapan selesai atau pencetakan kartu informasi SSCSN. Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi jangan sampai ada terlewatkan. Mungkin video ini akan sedikit panjang, tapi saya yakin teman-teman bisa mengambil manfaat ataupun bisa mengambil ilmu yang nanti akan saya berikan. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, untuk pendaftaran CPNS ini tunggu informasi resmi dari BKN ya. Nanti BKN akan menginformasikan kepada teman-teman semuanya melalui website ataupun melalui sosial media, biasanya dari IG. Nanti akan di-share bahwa CPNS itu akan dibuka dan akan di-share terkait dengan jadwal pendaftarannya, mulai dari pendaftaran sampai dengan proses pengumuman hasil akhirnya. Itu akan di-share oleh BKN. Nah, untuk pendaftaran CPNS ini baru bisa dilaksanakan ketika pendaftaran sudah dinyatakan dibuka. Kalau pendaftaran belum dibuka, maka teman-teman tidak bisa untuk pendaftar CPNS. Ada yang bilang, Bang, saya sekarang buat akun, itu udah bisa. Ya, tapi akunnya tidak berlaku karena CPNS belum dibuka. Jadi pastikan CPNS dibuka dulu, baru teman-teman bisa melakukan proses pendaftaran. Nah, ini masih banyak yang bingung untuk teman-teman semuanya. Kapan proses pendaftaran ataupun kapan CPNS ini dibuka, kita masih menunggu, termasuk saya juga, kita masih menunggu informasi resmi baik dari BKN ataupun Kemenpan RB. Kalau sudah dibuka, nanti pasti akan diumumkan dan juga pasti akan saya share. Ada yang bilang bulan Mei, ada yang bilang akhir April, ada yang bilang awal Juni. Nah, kita yang namanya tanggal pendaftaran ataupun jadwal pendaftaran ini tentatif, artinya jika memang sudah benar-benar siap ataupun segala persiapan sudah dilakukan dengan matang, baru pendaftaran dibuka. Yang namanya pengunduran pendaftaran itu merupakan hal yang wajar. Jadi yang pasti teman-teman persiapan dan banyak update informasi ataupun update terkait dengan informasi dari instansi ataupun informasi yang teman-teman ingin lamar. Nah, untuk mendaftarnya ini, semua formasi, semua instansi yang teman-teman ingin lamar, itu mendaftarnya melalui online. Tidak ada mendaftar CPNS, P3K, atau sekolah kedinasan, itu offline, tidak ada. Jadi mendaftarnya melalui online. Nah, kalau CPNS mendaftarnya di mana? Baik teman-teman yang ingin mengambil instansi kejaksaan, formasi penjaga tahanan, atau instansi Kemenkumham, atau misalnya kalian ingin mengambil CPNS daerah atau CPNS kesehatan, semua mendaftarnya sama ya. Proses pendaftarannya sama, tetap melalui satu website, satu portal milik BKN, yakni mendaftarnya di laman SSCSN bkn.go.id. Jadi teman-teman yang ingin melamar jangan kebingungan lagi mendaftarnya di mana. Nah, mendaftarnya itu tetap di satu portal. Baik teman-teman yang ingin mengambil formasi apa saja, instansi apa saja, mendaftarnya sama di laman SSCSN bkn.go.id. Nah, untuk mendaftarnya ini teman-teman bisa melalui HP juga bisa, melalui laptop ataupun komputer juga bisa. Tapi kalau saya sarankan
kalian mendaftarnya melalui PC atau laptop atau komputer. Karena kalau dari HP itu tampilan layarnya agak lebih kecil ya. Takut nanti kalian salah klik, salah isi data, atau misalnya salah upload dokumen. Jadi sebaiknya kalau ingin mendaftar, saran saya gunakan laptop ataupun gunakan komputer. Tapi kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa. Gunakan HP, melalui HP kalian, handphone, smartphone kalian boleh. Tapi pastikan teman-teman jangan sampai salah isi data, salah klik, atau misalnya salah upload dokumen. Karena ini merupakan tahapan awal proses pendaftaran, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan. Nah, kalau tahun kemarin pernah ikut pendaftaran CPNS, tahun ini ingin ikut CPNS lagi. Kira-kira mendaftar ulang atau buat akun ulang atau bagaimana? Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar di tahun ini, tahun kemarin pernah ikut, tetap kalian mulai prosesnya dari awal lagi. Mulai dari tahapan pembuatan akun lagi. Jadi tidak bisa akun yang tahun kemarin itu kalian buat lagi di tahun ini. Karena yang tahun kemarin itu sudah di reset oleh pihak BKN. Jadi tidak ada lagi data kalian di sistem database BKN. Jadi itulah kenapa proses pembuatan akun jangan dilakukan terlebih dahulu sebelum CPNS dimulai. Kalau CPNS belum dimulai, kalian sudah buat akun di SSCSN, maka akun tersebut tidak akan berlaku. Akun yang berlaku dibuat ketika proses pendaftaran sudah dinyatakan dibuka. Apa saja yang perlu kalian siapkan sebelum melaksanakan proses pendaftaran ini? Yang pertama, kalian siapkan kartu keluarga, siapkan KTP, siapkan pas foto, kemudian siapkan ijazah sesuai dengan formasi yang ingin dilamar. Ijazah ini kalian sesuaikan dengan persyaratan dari formasi. Kalau formasi kalian ambil kesehatan, formasinya wajib D3 ijazahnya, maka kalian siapkan ijazah D3. Kalian ijazah S1 nggak bisa daftar ya. Jadi harus menggunakan ijazah D3 atau lulusan D3. Kemudian kalau misalnya formasi penjaga tahanan, wajib ijazah SLTA sederajat seperti SMA, ijazah SMK, ijazah madrasah aliyah atau paket C. Kalian tidak bisa mendaftar menggunakan ijazah S1. Maka ijazah yang digunakan tetap ijazah SLTA sederajat. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai salah. Jadi apa yang dipersyaratkan oleh formasi yang teman-teman ambil, itulah yang harus diupload, itulah persyaratannya. Jangan kalian di luar daripada itu atau di luar daripada persyaratan yang sudah ditentukan. Kalau yang diminta ijazah SMA, ya gunakan ijazah SMA walaupun kalian sudah ada ijazah sarjana yang sudah kalian dapatkan. Kemudian siapkan juga transkrip nilai. Transkrip nilai itu biasanya daftar nilai. Jadi kalau kalian lolos kan sekolah itu kan ada daftar nilai. Nah, daftar nilai itu bisa yang di belakang ijazah kalau SMA ya, atau bisa terpisah. Jadi pastikan kalian siapkan itu juga. Kemudian pas foto juga berbentuk soft file, bukan kalian pas fotonya kalian print, itu salah. Jadi pas fotonya berbentuk soft file atau file yang ada di galeri kalian. Nah, kemudian berkas-berkas lainnya atau persyaratan lainnya sesuai dengan formasi yang kalian ambil. Jadi masing-masing formasi itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Ada yang meminta SKCK, ada yang tidak. Ada yang surat lamarannya diketik, ada yang ditulis tangan. Jadi baca lagi. Jadi kalau ingin mendaftar CPNS itu jangan keburu-buru. Karena proses pendaftaran itu dari tahapan pembukaan ya, atau dari mulai dibuka, mulai melakukan proses pendaftaran, itu kurang lebih sekitar 2 minggu sampai dengan 3 minggu proses masa pendaftaran. Jadi masih ada waktu. Jadi pendaftaran itu melalui laman SSCSN bukan sehari 2 hari kalian lakukan ya, atau hari ini dibuka besok langsung tutup, tidak seperti itu. Tetapi masih lama, ada rentang masa waktunya proses pendaftaran, biasanya 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, manfaatkan waktu yang lama itu untuk mempersiapkan berkas dengan baik, baca persyaratan, kemudian kalian kalau memang sudah siap semuanya, baru laksanakan proses pendaftaran. Jangan keburu-buru. Itulah kenapa kalau misalnya kalian ingin mendaftar CPNS itu, kalian ingin ikut formasinya, formasi apa, download file PDF-nya, baca dulu dengan baik persyaratannya, ketentuannya, baru sudah disiapkan persyaratan dengan baik, baru kalian mendaftar. Jadi jangan sampai keburu-buru mendaftar, alhasil nanti kalian gugur pada proses pendaftaran. Nah, kita akan langsung bahas bagaimana cara mendaftar CPNS mulai dari proses pembuatan akun sampai dengan proses memilih formasi, mengupload dokumen, kemudian mencetak kartu pendaftaran
uh, SSCSN ini. Nah, kita akan bahas mulai dari yang pertama. Yang pertama yang harus kalian lakukan untuk mendaftar CPNS, baik formasi apa saja ya, CPNS apa saja yang ingin kalian lamar, CPNS daerah, CPNS pusat, CPNS kejaksaan, CPNS Kemenkumham, mendaftarnya sama. Kalian buka laman atau website di Google Chrome ya, yakni sscsnbkn.go.id. Nah, kalau kita lihat ini tampilan awalnya, nanti di sini ada beberapa menu yang bisa kalian lihat. Kemudian kalian klik ya di pojok kiri atas itu ada garis 3, ya, garis 3 di pojok kiri atas itu. Kemudian kalian klik, nanti akan muncul beberapa menu seperti home, alur, helpdesk, dasar hukum, dan kalian pilih menu SSCSN. Kemudian di sana ada pilihan buat akun atau masuk atau login. Nah, karena untuk mendaftar CPNS ini harus membuat akun dulu, walaupun kalian pernah membuat akun di tahun sebelumnya, tetap membuat akun baru. Jadi buat akun terlebih dahulu sebelum kalian melakukan proses selanjutnya. Nah, pada tahapan pembuatan akun ini, langkah pertama atau langkah 1, kalian diminta untuk mengisi nomor NIK, kemudian nomor KK kalian, kemudian nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, masukkan nomor handphone aktif, bisa nomor WA kalian, kemudian masukkan email aktif, pastikan email ini kalian tahu passwordnya, kalian bisa bukanya. Jadi gunakan email yang aktif yang kalian gunakan atau yang kalian ingat. Selanjutnya masukkan kode CAPTCHA atau beberapa kode huruf, gabungan huruf dan angka yang ada di atasnya, itu biasanya beberapa warna-warni ya. Nah, kemudian kalian masukkan dan kalian klik selanjutnya. Jadi kalau kalian rasa sudah pas pada tahapan 1 ini atau langkah 1 ini, kalian klik lanjutkan. Nah, nanti kalau seandainya muncul tulisan pada laman ke-1 ini, setelah kalian klik selanjutnya, itu muncul mohon maaf NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan hubungi Halo Dukcapil. Artinya KK kalian itu belum terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Jadi kalian pastikan datang ke tempat kantor Capil sesuai dengan alamat KTP kalian, datang ke sana, minta atau beritahu kepada mereka bahwa kalian ingin mendaftar CPNS tetapi data kalian tidak ditemukan atau kalian tidak terdaftar ya untuk nomor NIK dan nomor KK kalian. Nanti akan divalidasi dan diverifikasi, baru kalian bisa melakukan pendaftaran ulang. Nah, kalau berhasil pendaftaran pada langkah 1 ini, kalian akan masuk ke langkah kedua dengan melengkapi data. Nah, pada tahapan kedua ini atau langkah kedua ini, ada beberapa data yang memang sudah terisi secara otomatis saat kalian pada langkah 1 tadi. Ada beberapa yang harus kalian isi ulang. Seperti nomor NIK, nama kalian, nomor handphone, email, itu sudah secara otomatis ya. Sudah secara otomatis itu nanti ada di sana. Jadi tinggal kalian isi yang memang belum diisi atau masih kolomnya kosong. Kemudian di sini kalian diminta untuk memasukkan nama kalian tanpa gelar atau nama sesuai dengan ijazah. Jadi apa yang ada pada ijazah kalian, walaupun kalian mendaftarnya ingin nantinya mendaftar formasi kesehatan, bidan atau formasi jaksa, kalian sudah ada ijazah SH atau SPD misalnya ya, atau SCAP, itu jangan dimasukkan di sini, cukup masukkan nama kalian saja tanpa gelar ya. Jadi masukkan nama kalian, kemudian masukkan tempat lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai KTP ini sudah secara otomatis ada karena data kalian itu sudah terhubung secara otomatis ke sistem Dukcapil. Kemudian kalian masukkan nama kabupaten kota sesuai dengan ijazah. Nah, kabupaten kota lahir ini samakan dengan ijazah kalian, bukan nama desanya, bukan nama kecamatannya, tapi nama kabupaten atau kota tempat kalian lahir. Nah, di sini nanti kalian ketik saja, misalnya Bogor, kalian ketik aja BOGO kayak gitu ya. Nanti akan otomatis di sana muncul, tinggal kalian klik. Jadi tidak perlu diisi secara lengkap. Ini pada bagian mengisi kabupaten atau kota lahir. Kemudian masukkan tanggal lahir juga sesuai dengan ijazah kalian, pilih jenis kelamin,
Dan nanti kalian tinggal selanjutnya adalah masukkan scan KTP berbentuk JPG. Jadi KTP kalian itu, KTP yang kalian miliki, cukup dipoto bagian depan saja, cekrek, dipoto seperti itu, silakan langsung kalian upload. Harus di atas 100 KB filenya atau maksimal tidak boleh lebih dari 200 KB. Kemudian kalian selanjutnya diminta untuk melaksanakan swafoto. Nah, swafoto ini secara langsung ya. Masalah latar bebas, masalah baju bebas juga asal sopan dan rapi. Kemudian kalau misalnya hasilnya nanti untuk swafoto ini agak miring atau misalnya jajar genjang dan sebagainya, nggak jadi masalah ya untuk swafoto ini. Karena ini tahun kemarin banyak juga kendala terkait dengan swafoto. Setelah dilaksanakan swafoto hasilnya miring, nggak jadi masalah. Itu tidak akan menggugurkan. Kemudian pada sampingnya itu kalian masukkan password. Nah, password ini bisa kalian samakan dengan password email yang sudah kalian miliki atau bisa buat password baru. Password ini penting untuk kalian lakukan atau kalian ingat, biar perlu kalian catat, jangan sampai lupa, karena password ini akan sangat krusial untuk kalian login akun SCSN nantinya. Kalau kalian lupa password ini, maka kalian akan sangat kesulitan untuk login akun SCSN nanti. Nah, silakan kalian masukkan password, bebas passwordnya itu bisa gabungan huruf besar, huruf kecil, angka, ataupun kode unik ya. Kemudian masukkan lagi konfirmasi password. Nah, selanjutnya di bawahnya ada beberapa pertanyaan pengaman. Pertanyaan pengaman ini ada 2. Ini seandainya kalau misalnya kalian saat login nanti lupa password, jadi kalian bisa membuka atau mereset password lagi dengan masukkan pertanyaan pengaman. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan pengaman dan kemudian jawabannya itu serah kalian karena kalianlah yang ingat ya jawaban kalian itu apa. Di sini seperti contohnya apa nama band favoritmu. Nah, kalian kan tahu masing-masing kalian punya band favorit. Silakan masukkan di sini. Dan ada 2 ya, untuk jawab pertanyaan pengaman ini. Nah, setelah selesai kalian masukkan kode CAPTCHA kembali dan kalian klik. Kalau selesai kalian klik lanjutkan. Kemudian pada tahapan selanjutnya atau tahapan ketiga pengecekan ulang data. Nah, data yang sudah kalian isi pada tahapan 1 dan 2 tadi atau langkah 1 2, kalian lihat lagi di tahapan ketiga atau langkah ketiga ini sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya ada salah, kalian silakan klik kembali. Tetapi kalau kalian rasa sudah benar data kalian, maka kalian klik proses pendaftaran akun. Nah, setelah kalian klik proses pendaftaran akun, nanti akan muncul konfirmasi apakah data yang sudah diisi sudah sesuai. Kalau belum, silakan bisa kalian tidak. Kalau sudah sesuai, kalian klik ya. Nah, pada langkah keempat atau langkah selanjutnya adalah pendaftaran selesai. Nah, kalau pendaftaran selesai ini artinya pembuatan akun telah selesai dan di sini ada 2 opsi. Kalian bisa mencetak informasi pendaftaran atau cetak kartu akun SCSN atau bisa lanjutkan login pendaftaran untuk memilih formasi dan instansi yang ingin kalian lamar. Jadi pada proses pendaftaran ini belum selesai, ini hanya pembuatan akun. Tapi selanjutnya baru kalian login untuk memilih formasi dan instansi yang ingin kalian lamar. Nah, kalian opsinya kalau cetak informasi pendaftaran maka akan secara otomatis terdownload kartu informasi akun SCSN. Itu bisa kalian print ya. Kemudian kalau kalian ingin lanjut login, kalian lanjutkan login pendaftaran. Nah, setelah kalian lanjutkan login pendaftaran, maka akan muncul menu tampilan seperti ini, login SCSN. Nah, misalnya bagaimana kalau seandainya kalian sudah melakukan proses pendaftaran akun hari ini. Untuk loginnya besok saja, bisa nggak? Nggak jadi masalah selagi kalian masih dalam tahapan proses pendaftaran atau masih dalam tanggal proses pendaftaran. Jadi nggak masalah, hari ini mau buat akun, besok login SCSN-nya bisa. Atau mau hari inilah aku login atau buat akunnya, kemudian login juga milih informasi biar cepat selesai, nggak jadi masalah juga. Selagi masih dalam tahapan tanggal pendaftaran. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian selesai pembuatan akun tadi, kemudian kalian login SCSN, kalian diminta untuk memasukkan nomor NIK atau nomor induk kependudukan. Setelah selesai, kemudian di bagian di bawahnya kalian masukkan password.
Nah, password inilah yang kalian buat saat pembuatan akun tadi. Jadi tinggal kalian masukkan password ini, kalian masukkan nick, masukkan password, kemudian kalian klik masuk. Nah, kalau kalian klik masuk, maka akan muncul langkah pertama, yakni pengisian biodata. Nah, pada pengisian biodata ini kalian isi data sesuai dengan data ijazah kalian. Di sini ada nama kalian tanpa gelar ya. Kemudian gelar depan ijazahnya ini kalau misalnya ada, tapi kalau tidak ada kalian strip saja. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada data tersebut kalian tidak miliki, jangan tidak kalian isi, tapi kalian tulis atau ketik tanda strip saja. Artinya kalian tidak memiliki. Untuk ini berlaku untuk semua data. Kemudian kalian juga diminta untuk mengisi tempat lahir, tanggal lahir, email, jenis kelamin, kemudian jenis disabilitas ini kalian pilih. Kalau kalian formasinya bukan disabilitas, maka pilih non disabilitas ya. Tapi kalau formasinya kalian formasi disabilitas, maka nanti klik disabilitas. Kemudian kalian masukkan negara domisili, ini ya tetap ya dalam negeri. Di sini kalian pilih luar negeri atau dalam negeri. Kemudian masukkan provinsi, sesuaikan provinsi kalian, agama, tinggi badan, nomor telepon, dan tanda tangan. Nah, ini kalian masukkan semuanya. Kemudian pada sampingnya ini nama input pembuatan akun. Jadi kalian buat akun tadi namanya siapa? Silakan kalian masukkan lagi. Kemudian gelar belakang ijazah kalau ada, gelar belakang ijazah. Kalau nggak ada ya nggak usah diisi ya. Atau strip saja. Kemudian tanggal lahir berdasarkan KTP, tanggal tempat lahir KTP, alamat pada KTP, kemudian sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Jadi nggak masalah, kalian mau isi iya, kalian mau isi tidak, ini nggak masalah. Alamat domisili ini bisa kalian samakan dengan alamat KTP, atau bisa berbeda juga bisa. Kemudian masukkan kalau misalnya sama dengan KTP, ya samakan ya datanya dengan KTP. Kemudian status perkawinan, ini tinggal pilih belum kawin atau sudah kawin, akun sosial media bisa Facebook, bisa Instagram, nomor ponsel bisa nomor WA. Setelah kalian pastikan selesai datanya dengan benar, kalian masukkan kode CAPTCHA dan kalian klik selanjutnya. Kemudian pada langkah 2, kalian diminta untuk memilih jenis seleksi. Nah, di sini baru ada ya. Kalian memilih seleksinya apa? CPNS atau P3K. Di sini hanya ada 2 pilihan nanti, CPNS atau P3K. Nah, kalian kalau ingin daftar CPNS maka klik CPNS, dan untuk bagian bawahnya data peserta STHK 2 ini kalian kalau daftar CPNS pilih tidak, tetapi kalau daftar P3K kalian pilih ya di sini untuk data peserta STHK 2 ini. Kemudian kalian klik selanjutnya. Dan pada laman ketiga ini ada mendaftar formasi. Nah, disinilah baru tempat kalian memilih formasi sesuai dengan formasi dan instansi yang ingin kalian lamar. Di sini ada instansi. Pilihnya instansi apa? Kalian kalau kejaksaan di sini ada kejaksaan, kalau Kemenkumham ada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Kemudian jenis formasi ini, nah pilih formasinya apa? Kan kalau kejaksaan itu kan formasinya banyak. Ada penjaga tahanan, ada jaksa, ada petugas pengaman atau mengelola penanganan perkara ya. Kemudian kalau Kemenkumham di sini kalau tahun kemarin ada dosen. Kalau penjaga tahanan di sini ada formasinya umum namanya, bukan penjaga tahanan. Kalau pemeriksa keimigrasian sama, nanti di sini pilih formasinya yakni umum. Jadi bukan pemeriksa keimigrasian. Kemudian silakan kalian pilih dan nanti di bawahnya kalian isi pendidikan. Pendidikan ini sesuaikan dengan persyaratan. Kalau yang diminta SMA berarti kalian masukkan SMA. Kalau misalnya diminta D3 ya kalian masukkan D3 di sini. Kemudian jabatannya baru nanti di sini ada jabatannya penjaga tahanan. Ada penjaga tahanan pria atau penjaga tahanan wanita. Nanti pilihan di sini kalau mengambil instansi Kemenkumham. Kemudian lokasi formasi. Lokasi formasi ini kalau dia per kanwil seperti Kemenkumham, kalian ambilnya kanwil mana? Jadi kantor wilayah Jawa Barat, kantor wilayah Jawa Timur. Tapi kalau kejaksaan kuotanya nasional, biasanya lokasi formasi ini umum atau nasional. Jadi bebas kalian memilih di mana. Kemudian masukkan nomor ijazah. Kalau
eh, kalian nomor ijazahnya ini lengkap ya, dari huruf sampai dengan angka. Kalau misalnya formasi tersebut boleh menggunakan SKL, nomor ijazahnya diisi dengan nomor SKL. Kemudian tahun lulus ini tahun kalian lolos atau tahun yang tertera pada ijazah atau SKL tersebut. Tanggal ijazah kalau kalian belum ada ijazah, masukkan tanggal ijazah ini, tanggal dikeluarkan SKL atau tanggal dikeluarkan ijazahnya. Nama perguruan tinggi atau sekolah, ini kalian masukkan juga, jadi sesuaikan dengan nama sekolah kalian. Kemudian kalian pilih selanjutnya. Nah, pada halaman keempat ada pengisian riwayat. Nah, pengisian riwayat ini sebenarnya kalau kalian sudah ada riwayat pekerjaan. Tapi kalau kalian belum ada pernah bekerja ya, ini nggak jadi masalah, nggak usah diisi, jadi opsional. Mau diisi jadi, nggak diisi jadi. Jadi tidak akan menggugurkan. Kemudian kalian klik selanjutnya, dan pada tahapan berikutnya adalah kalian upload atau unggah dokumen. Nah, pada upload atau unggah dokumen ini antara satu formasi dengan formasi lain ini berbeda-beda dokumennya. Jadi kalau kalian Kemenkumham upload dokumennya di sini berbeda nanti. Apa saja yang perlu diupload. Kalau Kejaksaan juga berbeda di sini. Jadi pastikan kalian upload sesuai apa yang diminta. Nah, kalau di sini sudah ada keterangan nanti berapa KB untuk ininya berkasnya, kemudian ada wajib atau tidak ya keterangannya. Kalau wajib berarti wajib diupload, tapi kalau misalnya tidak ada keterangan wajib maka opsional, itu boleh diupload atau tidak. Seperti contohnya kalau Kemenkumham itu biasanya ada surat domisili, tidak ada tanda wajibnya di sana, jadi opsional. Nah, setelah selesai kalian nanti unggah ya, kalian bisa lihat file yang diunggah atau yang kalian upload persyaratannya. Setelah kalian pastikan selesai, kalian klik selanjutnya. Nah, kemudian akan muncul menu resume pendaftaran. Nah, pada menu resume pendaftaran ini kalian bisa cek. Kemudian ada kolom pada sampingnya ini kalian checklist ya. Kolom kotak-kotak itu kalian checklist. Kalau sudah sesuai kalian checklist semuanya. Jadi jangan sampai ada terlewatkan, atau kalian klik pada kolom kotak yang ada di samping kiri dari keterangan pada resume pendaftaran ini. Nah, kalau kalian sudah pastikan mengklik semuanya, maka kalian centang pada bagian bawahnya dan kemudian kalian klik akhiri proses pendaftaran. Nah, nanti akan muncul setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi informasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran itu sudah benar. Nah, kalau kalian rasa data kalian sudah benar, sudah kalian isi sesuai dengan apa yang diminta, formasi yang kalian pilih sudah pas, dokumen yang kalian upload sudah pas juga, maka kalian klik iya. Maka terakhir akan muncul kalian untuk mencetak kartu pendaftaran CPNS atau mencetak kartu informasi akun. Nah, kalau kalian lupa tadi cetak kartu informasi akun, maka di sini kalian bisa cetak kembali. Kemudian kalian terakhir cetak kartu pendaftaran CPNS. Nah, ini merupakan gambaran dari kartu pendaftaran Sistem Seleksi Calon SN atau kartu pendaftaran SSCSN. Nah, kalau kalian sudah dapat kartu pendaftaran SSCSN ini, nggak perlu kalian kirim kemana kartunya, cukup kalian simpan dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan apakah kalian dinyatakan lolos pada tahapan pendaftaran online ini atau kalian gugur. Kalau lolos, nanti kalian bisa melanjut ke tahapan berikutnya, yakni tes SKD CAT. Nah, jadi itu ya proses pendaftaran dari mendaftar CPNS, mulai dari pembuatan akun sampai dengan proses pendaftaran. Nanti kalau bisa sudah dibuka, pasti akan ada tutorial yang lebih jelas lagi atau lebih lengkap lagi. Tapi setidaknya teman-teman sudah ada gambaran kalau ingin mendaftar CPNS ini kurang lebih bagaimana nanti. Ini tentunya apalagi untuk yang teman-teman baru ingin mendaftar. Kalau yang tahun kemarin sudah mendaftar, saya rasa ini tidak ada kendala lagi ya, karena mereka sudah melewati, sudah ada pengalaman, ya kurang lebih hampir sama proses pendaftarannya. Mulai dari pembuatan akun sampai dengan proses pencetakan kartu pendaftaran SSCSN. Dan teman-teman pastikan, saya ingatkan sekali lagi, pendaftaran baru bisa dilaksanakan atau dilakukan ketika CPNS sudah dibuka.
Kalau CPNS sudah dibuka, diumumkan oleh BKN, sudah ada tanggal pasti pendaftarannya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, baru laksanakan proses pendaftaran dengan membuat akun, mengisi informasi, mengupload dokumen, dan mencetak kartu pendaftaran SSCSN tadi. Nah, mungkin itu beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara pendaftaran, persiapan, dan hal lainnya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, mungkin cukup panjang video ini, tapi saya rasa ini bermanfaat. Silakan kalian share video ini, bantu like, bantu subscribe, dan jika teman-teman yang lain ada kebingungan, bantu rekomendasikan video ini agar mereka bisa mengerti atau paham tata cara mendaftar CPNS ini. Dan teman-teman, kalau misalnya masih ada yang berminat ingin bimbingan belajar, bimbel masih dibuka, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini atau langsung DM ke Instagram aku Mili Umri untuk kalian mendaftar bimbel. Dan pastinya kita belajar bersama persiapan untuk mendaftar CPNS tahun 2024. Aku doakan teman-teman bisa maksimal dan pastinya lolos menjadi CPNS, menjadi ASN tahun 2024. Semangat untuk teman-teman persiapan, dan saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.